pipeline of drugs flowing from Mexico to Chicago. And the pantheon of drug prosecution. Live to talk about it. Certainly, the Flores brothers cooperating and providing all. Bayangkan bayangan yang mengikuti El Chapo adalah seorang saudara, tangan tak terlihat yang mengukir terowongan dan membangun kekayaan sementara dunia hanya menatap satu legenda. Di perbukitan terpencil Sinaloa, sebuah desa kecil bernama Latuna menyembunyikan nama yang tak pernah muncul di Forbes, Aureliano Guzman Loera. Ia tumbuh di segitiga emas, belajar seni budidaya opium dan ganja, dan menyaksikan kerajaan kartel berkembang menjadi mesin bernilai miliaran dolar. Selama puluhan tahun, Aureliano beroperasi dari bayang-bayang, mengelabui penegak hukum dan menjaga kerajaannya tetap tersembunyi. Namun pada hari FBI akhirnya mendekat, kerajaannya runtuh, dan kekuasaan Chapo yang diam itu terputus. Dalam video hari ini, kami mengupas lapisan-lapisan kebangkitan misterius Aureliano, mengungkap kekayaan yang mungkin masih ia kuasai, dan merinci momen mengerikan ketika sistem peradilan AS memberikan perpisahan terakhirnya, selamanya. Tetaplah bersama kami saat kami membawakan kisah yang belum terungkap tentang saudara El Chapo, Chapo tua terakhir yang berdiri di tengah bidikan, dan mengapa penangkapannya menandai akhir sebuah era. Bagaimana jika bayangan yang mengikuti El Chapo bukan satu sosok, melainkan seorang saudara seutuhnya, tangan tak terlihat yang tak pernah muncul di daftar Forbes namun membangun kerajaan yang menyaingi raja kartel paling terkenal? Di perbukitan terjal Sinaloa, sebuah desa kecil bernama Latuna membesarkan seorang anak laki-laki bernama Aureliano Guzman Loera. Masa kecilnya berlangsung di tengah aroma bunga popi dan jagung, di mana batas antara bertahan hidup dan kejahatan kabur menjadi pekerjaan sehari-hari. Dari panen pertama kuncup opium, ia belajar bukan hanya seni budidaya tetapi juga kalkulasi masa depan yang akan melampaui ladang sederhana kampung halamannya. Di Latuna, menanam narkotika bukanlah kegiatan rahasia melainkan mata pencaharian yang diwariskan turun-temurun. Tanah menghasilkan kacang dan bunga pahit, dan tangan keluarga Guzman tahu cara membujuk keduanya masuk ke pasar. Aureliano, dengan jari-jari yang mantap dan pikiran yang jalur berliku di Sierra, memberinya tempat perlindungan. Sebuah tempat untuk membangun fondasi tanpa sorotan yang menuntut perhatian. Sementara saudaranya menjadi berita utama, Aureliano diam-diam memperluas jaringan yang suatu hari akan menyaingi bahkan kerajaan mencolok yang dibangun saudaranya. Tahun 1990-an menandai titik balik bagi kartel Sinaloa. El Chapo meninggalkan Latuna, bergabung dengan kartel Guadalajara, dan menapaki jalan perampokan berani serta pelarian yang menantang. Di balik aksi publiknya, Aureliano membangun tulang punggung operasi berprofil rendah yang kokoh. Dalam lingkungan di mana batas antara pertanian sah dan perdagangan ilegal setipis udara di ketinggian, ia menjaga gerakannya tetap sunyi, asetnya tak bertanda, dan aliansinya berakar pada geografi pegunungan. Ia mendapatkan rasa hormat dari lingkaran dalam adik laki-lakinya, kepercayaan yang kelak terbukti penting ketika gelombang penegakan hukum berubah. Tahun 2015 menjadi titik balik besar. Setelah pelarian berani dari penjara dengan keamanan maksimum, El Chapo kembali ke bayang-bayang, menyerahkan kendali operasi kartel kepada sekelompok figur terpercaya, putra-putranya, Damaso Lopez, dan Aureliano. Sebuah surat tertutup, syarat dengan simbolisme dan strategi, memberikan kepada kakak laki-laki peran yang akan mengangkatnya dari mitra diam menjadi pemimpin bersama jaringan narkoba global. Surat itu bukanlah penanda perubahan mendadak. Itu adalah transisi bertahap, evolusi dari operator menjadi komandan, semuanya sambil ia terus menjalankan kerajaan dari kedalaman pegunungan Sinaloa. Aureliano telah membangun ikatan yang dalam di Sierra. Milisinya yang kecil namun tangguh, dikenal sebagai Gentit del Guano, lebih dari sekadar kelompok anak buah, mereka adalah sekelompok prajurit yang sangat mengenal setiap jalur tersembunyi, setiap longsoran batu yang bisa menandakan penggerebekan. Kesetiaan mereka bukan pada pertunjukan mencolok, melainkan pada stabilitas sistem yang dibangun di atas geografi pegunungan dan loyalitas gaya lama. Ketika pasukan Meksiko meningkatkan patroli dan pengawasan, operasi Aureliano bergantung pada intelijen manusia, kepercayaan di Badira, sebuah wilayah di mana akar keluarga Guzman sangat dalam, ia mendapatkan julukan El Senor de Badira. Basis kekuasaannya membentang di seluruh Badira, mencakup pasukan pribadi di Sierra dan mengendalikan produksi heroin, fentanyl, metamfetamin, dan ganja. Ia memiliki pengaruh atas jalur penyelundupan utama ke Amerika Serikat, terutama melalui Arizona, sebuah koridor yang semakin menguntungkan seiring melonjaknya permintaan dari AS. Dokumen Meksiko yang bocor mengonfirmasi kekuasaannya atas jalur-jalur ini, sementara jaksa AS menggambarkan operasinya sebagai jaringan perdagangan narkoba yang luas melintasi perbatasan,
sebuah bukti kedalaman pengaruhnya. Terlepas dari legenda flamboyan El Chapo, Aureliano menulis ulang narasi tentang kekayaan seorang bandar narkoba. Kekayaannya tidak mencolok. Ia dihitung, tersembunyi, dan terkubur dalam-dalam di Sierra Madre. Tidak pernah ditangkap, tidak pernah mengalami penyitaan properti, aset-asetnya tetap utuh, tersembunyi di balik lapisan properti, usaha pertanian, dan bisnis sah yang berfungsi sebagai kedok untuk aktivitas ilegal. Perkiraan kekayaan pribadinya berkisar antara 4 hingga 10 miliar dolar. Skala yang luar biasa diukur dalam stabilitas dan kerahasiaan, bukan kemewahan. Portofolio yang beragam, kepemilikan tanah, usaha kecil, mungkin perusahaan sah yang memberikan perlindungan bagi pendapatan ilegal, menjaga kekayaannya tetap tak tersentuh. Bagian terpencil Sinaloa di mana properti miliknya tetap tak terganggu karena pihak berwenang tidak memiliki bukti konkret yang mengaitkannya dengan aktivitas kriminal, dan pegunungan menawarkan perlindungan sempurna. Warisan Aureliano tidak hanya diukur dari jumlah narkoba yang diselundupkan. Once had a bounty on his head, placed there by the drug lord himself. With the exception of Osama bin Laden, I think Itu diukur dari ketahanan struktur kartel di bawah kepemimpinannya. Operasinya sekarang berjalan dengan jaringan intelijen manusia, kepercayaan mendalam dari komunitas lokal, dan rasa takut bahwa ia dapat menyerang kapan saja. Penduduk Sierra, yang dulunya waspada, kini melihatnya sebagai sosok kuat yang dapat melindungi kepentingan mereka dan menjaga ketertiban di wilayah yang sebaliknya bisa terjerumus ke dalam kekak jalan-jalan yang bersilangan di pegunungan Sierra yang tinggi itu curam, berbatu, dan hampir mustahil bagi tentara manapun untuk menavigasi dengan presisi. Namun, jalan-jalan itu tetap menjadi arteri dari sebuah sistem yang telah bertahan lebih dari 30 tahun di bawah pengawasannya yang terus-menerus. Aureliano tidak pernah duduk di dalam sel atau menghadapi palu hakim. Ia tidak pernah perlu bersembunyi di balik rantai bukti atau penggeledahan yang diperintahkan pengadilan. Pegunungan telah menjadi saksi, perisai, dan tulang punggung kerajaannya. Kedatangan FBI dalam narasi ini adalah momen keniscayaan yang mendalam. Selama beberapa dekade, keheningan yang melindungi Aureliano kini menjadi kehancurannya. Pengawasan, pengumpulan intelijen, dan kerjasama internasional akhirnya menembus tabir yang telah membuatnya tersembunyi. Upaya lembaga itu berpuncak pada operasi terkoordinasi yang membawa bos pegunungan itu ke ambang penangkapan. Dunia, yang terbiasa dengan pelarian mencolok El Chapo, kini menyaksikan dominasi tenang Aureliano akhirnya terungkap. Pada saat itu, pegunungan yang telah melindunginya selama 30 tahun menghadapi kenyataan hukum yang tegas. Nama yang dulu bergema di Sierra, dibisikkan dengan hormat dan ketakutan, kini menjadi tajuk utama, simbol jatuhnya bayang-bayang. Ia akhirnya tertangkap, puncak dari strategi sabar yang akhirnya dikalahkan oleh pengejaran tanpa henti. Irama yang dimulai saat fajar, desis pipa, gemerisik konvau, kini terhenti saat denyut tenang pegunungan itu berhenti. Jalan-jalan yang dulu bersilangan di pegunungan Sierra yang tinggi, curam dan hampir mustahil bagi tentara manapun untuk menavigasi, kini membawa beban konsekuensi hukum. Operasi inti kartel, yang dulu terlindungi oleh geografi pegunungan, menghadapi kenyataan tak terbantahkan bahwa bahkan kekuasaan yang paling abadi pun tidak bisa tetap tersembunyi selamanya. Maka, pada akhirnya, kisah Aureliano adalah kisah dominasi yang tenang. Sementara nama El Chapo akan selamanya bergema di tajuk selama lebih dari 30 tahun, pegunungan telah menjadi saksi setianya, dan sekarang, saat fajar menyingsing di atas puncak-puncak bergerigi, irama warisannya akhirnya berakhir, selamat tinggal untuk selamanya. Keheningan gunung selalu menjadi pedang bermata dua. Sebuah tirai yang bisa ditarik kembali dengan mudah oleh tangan yang mahir dalam seni penyembunyian. Aureliano telah menjadikan batu dan cadas sebagai sekutunya, dan lembah di bawahnya berdengung dengan ekonomi yang tenang dan berirama, tumbuh dari tanah ke atas. Setiap punggungan, setiap ngarai, dipetakan bukan hanya untuk dilalui tetapi untuk dikuasai, sebuah mosaik jalur yang hanya bisa dibaca oleh para operator bos gunung. Ketelitian jalur-jalur ini mencerminkan kecerdasan kartografi seorang komandan militer berpengalaman, bukti ketelitian yang mendefinisikan setiap aspek kerajaannya. Di jantung jaringan ini berdiri La Lagunita, sebuah peternakan yang, dari udara, tampak sebagai kumpulan bangunan adobe sederhana yang bertengger di lereng berbatu. Namun, perimeter peternakan menyembunyikan kenyataan berbeda. Kendaraan 4x4 berlapis baja khusus yang menunggu di balik gerbang, helipad tersembunyi yang hanya cukup untuk satu helikopter, dan bunker yang dipenuhi whisky impor serta persediaan makanan mewah yang bisa menyaingi hotel kelas atas manapun. La Lagunita adalah pusat saraf dari sistem yang luas,
sebuah titik penghubung yang mengaitkan puluhan pos yang tersebar 1 atau 2 mil jauhnya. Di antara setiap titik mengalir jaringan terowongan tersembunyi yang dipahat melalui batu kapur dan basal, dinding batunya mengilap oleh lalu lintas selama bertahun-tahun. Arteri bawah tanah ini memungkinkan barang selundupan mengalir tanpa hambatan, menghindari jalan, jembatan, dan pos pemeriksaan semudah rel kereta yang sudah lama digunakan. Kontrol ditegakkan melalui mekanisme pajak yang kuat, mesin fiskal yang menyedot keuntungan dari setiap kargo ilegal yang melintasi ambang gunung. Barang selundupan, baik narkotika maupun senjata, dikenai pungutan yang berkisar dari persentase kecil untuk pengiriman kecil hingga tarif sangat tinggi untuk kargo perlindungan. Pilar ketiga dari kekuasaan Aureliano, sama pentingnya tentang loyalitas seperti halnya tentang kekuatan senjata. Ia memahami bahwa unsur manusia bisa sama ampuhnya dengan ladang ranjau manapun. Di wilayah di mana keluarga-keluarga telah bertahan hidup dalam isolasi selama beberapa generasi, janji stabilitas dari sang bos gunung menjadi tawaran yang menarik. Penduduk desa, yang terbiasa hidup jauh dari jangkauan penegak hukum kota, belajar mempercayai satu orang yang dapat menjaga cuaca buruk tetap terkendali dan ancaman eksternal tetap jauh. Mereka rela mengorbankan keselamatan pribadi demi rasa memiliki yang hanya bisa diberikan oleh kehadirannya. Pada masa agresi eksternal, baik dari faksi saingan maupun agen federal, hubungan timbal balik ini terwujud sebagai perlawanan lokal, sebuah tembok yang hanya akan runtuh jika pasukan sang bos gunung sendiri dilemahkan. Aliansi adalah batu kunci yang memperkuat benteng ini. Aureliano telah menjalin hubungan dengan Los Chapitos, para pewaris warisan Guzman, dan dengan CJNG, kartel yang dikenal dengan etos ekspansionis agresifnya. Koalisi ini membawa dinamika saling melengkapi ke jalur narkoba segitiga emas. Sementara Los Chapitos membawa warisan dominasi historis Sinaloa, CJNG menyuntikkan keganasan yang menyeimbangkan konservatisme terukur Aureliano. Bersama-sama, mereka mempertahankan cengkeraman kuat atas koridor yang mengangkut heroin, metamfetamin, dan kokain ke Amerika Serikat dan lebih jauh lagi, mendiversifikasi aliran pendapatan sambil menjaga operasi sang bos gunung tetap di luar sorotan lembaga federal yang telah menggelontorkan jutaan dolar untuk membongkar kartel Sinaloa. Konflik tak terelakkan muncul dari dominasi semacam itu. Faksi Lamaiza, didorong oleh keinginan untuk merebut bagian mereka sendiri dari segitiga emas, menantang supremasi sang bos gunung. Watch that federal agents arrested and flipped twin brothers from Chicago's Little Village neighborhood, Pedro and Margarita. Serangkaian bentrokan, penyergapan yang diatur dengan cermat, dan serangan rahasia menandai bulan-bulan awal perseteruan mereka. Namun terowongan dan bunker yang bersilangan di Sierra menawarkan perlindungan bagi Aureliano. Setiap bunker mandiri, didukung pada kenyataannya, gunung itu telah menjadi benteng hidup, tahan terhadap kekuatan konvensional dan dirancang untuk menghindari infiltrasi. Unsur manusia juga memainkan peran penting. Aureliano sangat menghargai loyalitas pribadi, memanfaatkan norma budaya Sierra. Penduduk lokal, yang kehidupannya dibentuk oleh isolasi dan kondisi lingkungan yang keras, telah belajar mempercayai seorang pria yang membawa mereka stabilitas di dunia yang sebaliknya bisa brutal. Kesediaan mereka untuk mengorbankan keselamatan pribadi demi melindungi cara hidup mereka berarti bahwa anak buah bos gunung jarang kalah jumlah di lapangan. Setiap upaya oleh pihak berwenang untuk menangkap mereka kemungkinan besar akan memicu perlawanan lokal, sebuah hambatan besar bagi lembaga yang terbiasa beroperasi di konteks terpencil. Kisah unit R8 menambah lapisan lain pada jaringan rumit bos gunung. Para operator ini, terlatih dalam pertempuran jarak dekat dan penyamaran, dapat bergerak tanpa terdeteksi melalui terowongan yang menjadi ciri infrastruktur Aureliano. Ketika lembaga federal mengerahkan konvu lapis baja atau mencoba penyergapan, tim R8 akan menyerang dari sudut tak terduga, menetralkan ancaman sebelum mereka muncul di permukaan. Operasi mereka disinkronkan dengan sumber daya independen di setiap bunker, memastikan bahwa bahkan jika sebuah konvu dicegat, anggota kartel dapat terus berfungsi tanpa hambatan, bukti dari pandangan jauh ke depan yang tertanam di setiap batu benteng gunung itu. Upaya pengeboman oleh Laita, anak perusahaan faksi Lamaiza, menandai momen tajam dalam tarik-menarik yang sedang berlangsung. Sebuah alat peledak canggih, dirancang oleh gudang senjata Laita sendiri, diledakkan di dekat salah satu bunker bos gunung, dengan tujuan memutus jalur kehidupan bawah tanah. Ledakan itu, bagaimanapun, hanya dapat menyebabkan kerusakan struktural minimal, karena terowongan diperkuat dengan lapisan beton dan baja. Insiden tersebut menegaskan ketahanan infrastruktur Aureliano dan kesia-siaan perang konvensional terhadap sistem yang telah berevolusi untuk mengantisipasi dan mengatasi serangan semacam itu.
Upaya pengeboman itu hanya memperkuat reputasi bos gunung. Tak tersentuh, tak terkalahkan setiap pengiriman barang selundupan diperiksa, dicatat, dan dikenakan pajak dengan cara yang menyeimbangkan kebutuhan akan keuntungan dengan keharusan menjaga loyalitas. Uang mengalir dari terowongan ke bank, dari dapur ke pasar, tidak pernah berhenti dalam perjalanannya. Bahkan Departemen Keuangan AS, dengan unit akuntansi forensik yang rumit, kesulitan melacak jejak uang tersebut. Jaringan bunker, masing-masing dengan generator diesel independen, memungkinkan para operator bekerja selama berminggu-minggu tanpa pasokan eksternal, memastikan aliran narkoba dan uang tetap tak terputus. El Juanito, putra Aureliano, tumbuh di dalam dinding batu Sierra. Sejak kecil, ia dilatih dalam seluk-beluk perpajakan, logistik pemeliharaan terowongan, dan seni perlindungan. Ia mewujudkan filosofi ayahnya, strategi di atas pertunjukan. Sementara rekan-rekannya dalam perdagangan narkoba berakhir di penjara atau menemui akhir yang brutal, El Juanito siap mewarisi kerajaan bayangan yang akan bertahan lebih lama daripada perselisihan internal kartel Sinaloa dan kampanye agresif faksi-faksi saingan. Dalam haknya sendiri, ia akan menjadi pengelola dominasi tenang yang mendefinisikan warisan Aureliano. Pengejaran FBI terhadap Aureliano sangat gigih, dengan berjam-jam dihabiskan untuk meneliti citra satelit, melacak sinyal ponsel, dan menganalisis data keuangan. Namun setiap pendekatan selalu menemui tembok. Medan pegunungan menyerap upaya penegak hukum untuk mengumpulkan bukti. Ketika pihak berwenang berhasil mengintip sebuah konvoi, sebuah bunker, sebuah kendaraan 4x4, mereka menemukan sistem yang dirancang agar tak terdeteksi. Operasi Bos Gunung selalu selangkah lebih maju. Permainan kucing dan tikus yang dimainkan di panggung terlalu luas untuk dikendalikan satu lembaga saja. Kekuasaan Aureliano dibangun di atas strategi, loyalitas, dan ikatan tak terputus kehidupan pegunungan tinggi, adalah bukti apa yang bisa dicapai tanpa kemewahan dan pertunjukan. Sementara yang lain dalam perdagangan narkoba terpaksa masuk sel penjara atau menemui akhir yang brutal, dia tetap menjadi hantu di pegunungan. Sebuah keberadaan yang terasa melalui jalan-jalan kokoh yang ia bangun, pajak yang ia kumpulkan, dan perlindungan yang ia tawarkan kepada komunitas yang berutang kepadanya lebih dari sekadar rasa takut. Kekaisaran yang ia bentuk bukan hanya jaringan terowongan dan bunker. Itu adalah benteng yang hidup dan bernapas yang menolak infiltrasi oleh kekuatan konvensional, dibangun di atas fondasi kendali yang teliti, aliansi yang diperhitungkan, dan komitmen yang tak tergoyahkan kepada masyarakat Sierra. Ini adalah kisah tentang seorang pria yang, melawan segala rintangan, membangun sebuah kekaisaran bukan dengan kemewahan dan tontonan, tetapi dengan strategi, kesetiaan, dan ikatan yang tak terputus dari kehidupan di pegunungan tinggi. Di momen-momen terakhir film, saat kamera menyorot medan yang terjal, penonton dibiarkan dengan gambaran yang jelas tentang dominasi tenang Aureliano. Dia tetap menjadi hantu di pegunungan. Sebuah keberadaan yang terasa melalui jalan-jalan kokoh yang ia bangun, pajak yang ia kumpulkan, dan perlindungan yang ia tawarkan kepada komunitas yang berutang kepadanya lebih dari sekadar rasa takut. Kekaisaran yang ia bentuk bukan hanya jaringan terowongan dan bunker. Itu adalah benteng yang hidup dan bernapas yang menolak infiltrasi oleh kekuatan konvensional, dibangun di atas fondasi kendali yang teliti, aliansi yang diperhitungkan, dan komitmen yang tak tergoyahkan kepada masyarakat Sierra. Ini adalah kisah tentang seorang pria yang, melawan segala rintangan, membangun sebuah kekaisaran bukan dengan kemewahan dan tontonan, tetapi dengan strategi, kesetiaan, dan ikatan yang tak terputus dari kehidupan di pegunungan tinggi.